Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah Digital Image Processing ya di week keempat ini. Ya, seperti biasa kita akan diskusi ya di live Zoom ini ya. Kalian sudah kerjakan tugasnya kemarin dan saya berpikir ada sedikit perubahan ya terkait penilaian untuk tugasnya. Jadi seperti ini. Untuk tugasnya yang sudah kalian kumpulkan, nilai maksimalnya kalian semua 100 ya. Jadi walaupun tidak presentasi, nilainya tetap 100 maksimal. Cuman yang bersedia untuk presentasi ya, itu nanti akan dapat nilai poin lebih ya. Poin lebihnya nanti bisa digunakan untuk ya membantu nilai kalian. Misalnya nilai kalian nanti kurang di UTS atau di kuis, nilai kalian masih kurang nanti bisa digunakan untuk menutupi nilai-nilai tersebut yang masih kurang. Jadi seperti itu. Jadi untuk setiap minggunya silakan kalian yang tertarik untuk menunjukkan tugasnya silakan dipresentasikan. Jadi nanti kalian dapat poin lebih ya. Walaupun salah ya, walaupun kalian pekerjaannya masih ada yang kurang nggak apa-apa ya, tetap akan saya kasih nilai poin lebih. Cuman ya coba disediakan kesempatan ya untuk teman-temannya yang kemarin belum presentasi, silakan dipresentasikan. Yang masih belum presentasi ya, kemarin ada 5 untuk yang presentasi tugasnya. Untuk hari ini cuma 3 saja. Kenapa kok 3? Karena memang saya kira tugas hari ini ya itu tidak sesulit yang tugas yang week ke-3 kemarin ya. Jadi week ke-4 ini lebih simple. Kalian cuma menampilkan histogram saja ya, histogramnya untuk tiap channel warna. Nanti silakan yang tertarik untuk presentasi ya, untuk menunjukkan progresnya, atau mungkin ada hal-hal yang mau kita diskusikan, silakan. Nanti kita akan diskusikan bersama. Oh ya, saya coba menjawab dulu. Kemarin ada pertanyaan dari Joseph ya, di Google Classroom itu ada pertanyaan. Kenapa kok ya Joseph? Saya coba screen share dulu ya. Pertanyaan dari Ya, Pak. Joseph. Oke, saya coba screen share dulu. Oke, ini pertanyaan dari Joseph. Ya, pertanyaannya adalah kenapa ini tidak muncul ya waktu di tugas kalian ya, kalau kalian mengerjakan yang bit plan slicing kemarin, di bawahnya itu kan ada teks kayak gini ya, teks 0,5,1.0, bit 7. Nah, kenapa kok di punyanya Yosef ini nggak muncul? Mungkin saya jelaskan dulu ya. Apa arti dari teks ini ya? Kalau kita lihat di sini teks ya, terus dia punya parameter 0,5, 1 sama bit 7. Artinya adalah ini menunjukkan teks title ya, teks title dari gambar ke-7 yaitu bit 7. Nah, 0,5 sama 1 ini artinya apa? 0,5,1 ini artinya adalah dia ada di sumbu X 0,5. Nah, dia ada di tengah di sini kan ya. Dia di tengah 0,5 dan di sumbu Y-nya dia paling atas 1. Nah, jadi dia posisi 0,5,1 ini menunjukkan posisi dari ini ya, title-nya bit 7 itu posisinya di tengah. Nah, sebenarnya kalau kalian membuat title itu bisa kita setting apakah di pojok kiri, di center ya, di left, di center atau di right, itu bisa kita atur. Nah, ngaturnya gimana nanti akan saya coba tunjukkan. Nah, setelah itu bit 7 ini menunjukkan ya, ini menunjukkan judulnya. Nah, kenapa kok punya Joseph ini tidak muncul ya? Setelah saya coba-coba ya, ternyata kalau kita menggunakan looping ya. Ini Yosef kemarin pakai looping untuk tugas bit plan slicing-nya. Jadi dia bikin sebuah array ya, array bitnya dibikin sebuah array, terus dia looping sebanyak 8 kali dan dan dia juga melakukan bit plan slicing-nya menggunakan looping ya. Jadi dari tiap bit itu dia looping, terus dia shift menggunakan ini ya, menggunakan nilai i di sini ya. I-nya mulai dari 0 sampai 7 ya. Setelah itu sama seperti yang kita lakukan kemarin ya, pakai subplot terus IMSO title lah. Ternyata setelah saya coba-coba ya, kalau menggunakan looping memang tidak keluar lah. Solusinya gimana? Kenapa nggak keluar? Ini yang masih saya cari juga. Kenapa kok
kalau menggunakan looping itu tidak muncul teks ini. Tapi sebenarnya teks ini juga fungsinya apa ya? Kan kita juga tidak menggunakan ini sebagai informasi yang penting ya. Cuma menunjukkan bahwa teks ini dia menunjukkan title yang terakhir, yaitu title yang ketujuh ini. Kalau misalnya tujuhnya saya hilangkan ya, saya cuma punya 6 bit saja, nanti yang muncul juga bit 6 ini. Nah, sebenarnya ini saya kurang tahu ya, nanti saya coba cari lagi. Kenapa kok ini muncul ya? Dan ini yang dimunculkan hanya title yang terakhir saja. Sedangkan kalau kita menggunakan looping pakai for itu tidak muncul dia. Ya lebih bagus sih ya dimuncul atau enggak juga kita kurang menggunakan informasi ini ya. Ini cuma informasi letak title-nya saja. Nah ini juga nggak kita gunakan sih sebenarnya. Walaupun tidak muncul juga nggak apa-apa sih. Tapi pertanyaannya kenapa nggak muncul kalau kita pakai looping? Nah itu masih saya cari juga kenapa ya kok nggak muncul. Itu masih saya cari. Tapi sebenarnya kalau nggak muncul pun juga nggak masalah gitu loh kan. Itu hanya informasi tentang letak ini ya, letak judulnya ya, bit 7 itu ada di posisi mana. Kalau di tengah ya 0,5,1, kalau di pojok sini ya nilainya 1,1, kalau di sini nilainya 0,1. Seperti itu sih sebenarnya. Ya, jadi untuk Joseph sementara kalau nggak muncul juga nggak apa-apa ya. Nah, karena informasi ini juga tidak seberapa kita gunakan, tidak seberapa penting untuk kita gunakan, sehingga nggak masalah. Yang penting kita bisa menampilkan 8 bit image ini. Tapi alasannya kenapa ini kemarin juga saya masih cari kenapa kok ini muncul. Seharusnya juga nggak muncul ini kan. Bagusnya sih nggak muncul. Walaupun kita nggak pakai looping ya, ini teks ini nggak muncul. Soalnya memang kita tidak ngeprint, kita tidak mencetak posisi dari judul bit ketujuh ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Saya coba stop share dulu untuk pertanyaan dari Yosep ya. Nah, ini kita mungkin langsung mulai saja untuk presentasi ya, diskusi terkait dengan ya ini sudah ada yang mau presentasi, ternyata ada 5 orang ya. Karena slotnya cuma 3, tapi ini yang daftar 5. Jadi saya ambil yang 3 teratas saja dulu. Karena kenapa kok 3 ya? Sudah saya jelaskan tadi, untuk tugas ini tidak sesulit tugas kita yang kemarin ya. Jadi saya ambil 3 saja cukup. Dan ini nanti untuk yang week ke-5 besok, week 5 besok kita akan mulai masuk ke domain spasial ya. Jadi kita juga masih berkutat untuk perbaikan image ya, tapi kita menggunakan domain spasial dan materinya juga cukup banyak untuk week ke-5. Nah, untuk week ke-5 besok saya akan sediakan slot 7 orang untuk presentasi. Jadi untuk yang week ini cuma 3 saja. Week besok ya, week 5 besok kita akan ada 7 orang yang akan presentasi karena tugasnya juga cukup banyak untuk week besok ya. Oke, kita mulai saja langsung. Kita mulai dari Yohan ya. Ya, silakan Yohan bisa share screen-nya dan menjelaskan tentang tugasnya. Baik, Pak. Ya, silakan saja, Yohan. Pertama, kita mengambil gambarnya dulu yang namanya car_plate. Saya nggak dengar suaranya Yohan ini sebentar. Halo? Halo. Ya, silakan. Pertama, kita mengambil image dulu, carplate pada directory content drive, my drive, collab notebook data. Kemudian kita ngubah gambarnya dari PGR menjadi RGB. Setelah itu kita menyiapkan array-array untuk warna merah, biru, dan hijau. Nah, untuk merah sendiri kita akan menolkan untuk array yang pertama dan kedua karena yang kita ambil adalah warna merah. Lalu untuk warna biru juga, namun untuk warna biru yang dinolkan adalah array indeks pertama dan ke 0. Dan yang untuk yang hijau yang tidak dinolkan adalah indeks pertama. Kemudian kita membuat tempat untuk memview-nya menggunakan plt.subplot sebanyak 1 ke bawah, 4 ke kanan dengan ukuran 20,5 pixel. Kemudian kita menggunakan access.travel untuk menampilkannya. Yang pertama AX yang ke 0 untuk menampilkan gambar yang normal. Kemudian
AX yang indeks pertama untuk ke 1 untuk menampilkan yang warna merah, indeks kedua untuk menampilkan warna hijau, dan indeks ketiga untuk menampilkan warna biru. Oke. Terus coba dilihat gambarnya. Oke. Ya, kira-kira sudah sama dengan yang ada di soal nggak? Pixel Sama, Pak. intensity maksudnya sama ya? Sama, Pak. Oke, oke. Pertanyaan saya ini ada satu pertanyaan dari saya. Coba lihat di itu ya. Kenapa yang YLIM-nya itu 2550, yang AX1.Z YLIM 0,2550? Apa artinya itu? Batas atas dari sumbu Y-nya, Pak. Oke. Oke, terus untuk apa lagi ya? Cukup satu sih pertanyaan dari saya. Tadi saya bilang cukup satu ya. Oke, nanti pertanyaan yang selanjutnya bisa untuk yang mau presentasi selanjutnya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang komentar terkait dengan pekerjaan dari Yohan ini, mungkin juga yang apa pekerjaannya kok codingannya kok agak beda dengan saya ya. Nah, kenapa kok Yohan pakai code seperti ini? Kalau punya saya itu seperti ini. Silakan nanti bisa didiskusikan. Yang lain mungkin bisa komentar atau bisa tanya juga ke Yohan. Kenapa kok code-nya seperti itu ya? Kenapa tidak seperti ini ya? Walaupun hasilnya sama tapi bisa didiskusikan dari teman-teman yang lain. Tidak ada? Kalau tidak ada, oke lah nanti kita lihat di kelompok selanjutnya, di yang presentasi selanjutnya. Oke, terima kasih Yohan, bisa stop share. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya Stefan ya, Stefan Ya, siapa Pak. ini? Ya, silakan. Stefan bisa share screen, bisa dijelaskan? Sudah muncul ya, Pak? Ya, sudah. Ya, jadi untuk pertama kita udah mengimport ini library-library-nya termasuk CV2 dan Matplotlib dan NumPy. Kemudian kita ambil gambarnya, kalau saya taruh ke variabel namanya car untuk gambarnya, lalu dikonversikan dari BGR menjadi RGB. Kemudian kita langsung buat subplots-nya. Ini satu baris 4 kolom. Kemudian ditampilkan yang pertama ini untuk gambar aslinya yang RGB, kemudian untuk yang indeks pertama atau yang gambar yang satu ini berupa histogram dari yang channel warna merah dari gambar tersebut. Jadi di sini saya langsung berupa array gitu ya. Car yang dari channel 0, terus yang hijau yang channel 1, yang biru channel 2. Seperti itu. Oke. Oke. Sudah cukup? Cukup ya. Nah, ini saya coba lihat di sini ada sedikit perbedaan dengan punyanya Yohan tadi ya. Kalau Yohan tadi nilai dari tiap image-nya itu masih berupa 3 dimensi ya enggak? Soalnya Yohan tadi hanya mengenolkan ya. Misalnya yang diambil itu image red-nya, yang dinolkan yaitu image yang green sama blue. Kalau punya Stefan ini dia langsung di bagian histogramnya langsung pakai satu channel ya. Misalnya untuk yang warna red dia langsung ambil car, terus indeksnya 0.2.2,0 diambil level langsung. Sedangkan kalau punya Yohan tetap ya, jadi tetap 3 dimensi ya, tapi dinolkan untuk green sama blue-nya gitu ya. Kalau coba Yohan, oke, terima kasih Stefan atas presentasinya. Coba Yohan share screen lagi. Kalau di sini punyanya Stefan tadi di atasnya ada tulisannya 0,0,255 ya. Ya. Ya, Baik, kalau punyanya Yohan ini tadi coba dibawahkan. Bawah lagi hasilnya coba. Itu 0,02800 ya. iya, Pak. Nah, sepertinya karena miliknya Yohan ini itu 3 dimensi ya, 3 dimensi tapi direvelkan. Jadi apa maksud saya? Punyanya Yohan tetap masih 3 dimensi. Jadi punyamu itu image red, terus image green ya sama image blue-nya itu bentuknya masih
3 dimensi. Jadi kalau 3 dimensi kita rafelkan ya panjang sekali itunya. Apa namanya? Dimensinya 1 dimensi cuman ya 3 kali kan ya. Image yang red itu channel rednya kita 1 dimensikan, terus ditambah dengan green-nya kita 1 dimensikan, blue-nya kita 1 dimensikan. Jadi ibaratnya kalau punyanya Yohan ini dia masih 3 channel tapi di 1 dimensikan. Sehingga indeksnya semakin besar kan ya. Jadi bukan 255 tapi 2800. Mungkin bisa dipikir kira-kira 2800 itu dapatnya dari mana? Angka 2800. Ini. Kemarin saya coba mencocokkan dengan gambar dari Bapak, Pak. Limit atasnya ini, Pak. Saya ukur satu persatu. Oh, sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Sumbu Y, iya, Pak. Oke, terus? Terus saya coba satu-satu sampai hampir pas, Pak. Oke. Sepertinya ya ini 2800 itu dia. Oke, guys. Bentar, saya coba pikirkan dulu. Saya juga masih belum tahu kenapa itu 2800. Oke lah, oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba diskusikan lagi. Jadi Pak, maksud saya Yohan ya, kalau punyamu itu Iya, tadi Pak. 3 dimensi, tapi jadi dijadikan 1 dimensi gitu loh. Tetap 3 dimensi, tidak diambil red-nya saja, tidak diambil channel red-nya saja, tidak diambil green-nya saja maupun blue-nya saja, tapi tetap kamu ambil semua, tapi nilai green sama blue-nya kamu nolkan, misalnya untuk image red. Bedanya dengan punyanya Stephen Axel tadi, dia diambil 1 dimensi ya, red-nya hanya diambil red-nya saja, terus di raffle. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat yang ketiga dari Yosua ya, Yosua. Silakan Yosua. Baik, Pak. Bisa share screen langsung. Kurang lebih sama kayak punyanya Yohan sih, Pak. Punya Albert. Jadi pertama diimport. Ini sudah keluar ya, Pak? Iya, sudah. Diimport, kemudian ambil dari drive, direktorinya sekian, terus di convert dari BGR menjadi RGB. Terus saya pakai yang tetap 3 dimensi. Jadi saya nolkan green sama blue-nya. Untuk setiap warna ada variabel red, blue, sama green. Kemudian buat subplots-nya 1 baris 4 kolom, size-nya 20,5, terus di-show pakai level. Yang pertama show car-nya yang udah jadi RGB, terus histogramnya sama, kurang lebih sama. Oke, Cuma langsung mungkin di agar kita tahu dimensi dari car red ya. Punyamu kan car red, car green, sama car blue ya. Iya, Pak. Yosua ya. Coba kamu print. Kamu bisa kan ngeprint shape dari car red misalnya. Car yang red. Itu kamu coba print shape-nya itu berapa? Berapa kali berapa? Shape-nya berapa? Lupa caranya, Pak. Oke. Shape-nya nggak pakai turun tutup. Kenapa, Pak? Oh, Nggak pakai buka tutup udah kurung. pakai tutup kurung ya? Ya, oke. Itu kan bentuknya kan 358 dikali 634 dan dia masuknya 3 channel kan ya. Oke, sekarang miliknya Stefan. Nah, coba Stefan punyamu ya. Punyamu tadi coba prinsip ya. Untuk Udah. channel. Yang teman-teman juga tahu bedanya apa. Kamu langsung print saja car ya. Salah satu aja nggak apa-apa. Nol. Iya, no. Nah, 1 dimensi kan ya punyanya Stefan ya. Ya Oke. sebenarnya sama-sama, hasilnya sama sih. Cuman kalau kita lihat dari efektivitas ya, kan lebih efektif mana ya? Lebih efektif punyanya Stefan karena untuk print sebuah
satu channel gambar saja, itu kita nggak perlu 3 dimensi kan ya. Soalnya memang kita sebenarnya kita ambil satu channel kan, dari tiap gambar itu kita ambil channel warnanya red saja, green saja atau blue saja. Tidak perlu kalau misalnya kita ambil red, green sama blue-nya kita nolkan. Ya nanti tetap 3 dimensi, tapi nilainya kan nol semua. Untuk nilai gray level dari tiap channel warna itu kita nolkan. Cuman ya kita masih mengalokasikan memori ya sebanyak tiga dimensi ya, 3 channel ya kan. Otomatis ya semakin memori, alokasi memorinya semakin besar. Tapi walaupun hasilnya sama gitu ya. Jadi nggak ada yang salah, cuman lebih efektif mana? Lebih efektif kalau kita hanya mengatur satu channel warna saja. Oke ya, jadi ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih yang sudah mempresentasikan tugasnya ya, kurang lebih seperti itu untuk histogram ya. Jadi histogram itu ibaratnya kita melihat frekuensi, nilai frekuensi dari tiap gray level. Nah, nanti ini akan sangat berguna saat kita perbaikan image ya. Kalau kalian kemarin sudah tahu untuk histogram itu ada 2 cara ya, histogram histogram matching sama histogram equalization ya. Itu gunanya adalah kita agar bisa memperlihatkan gambar dengan lebih high contrast ya. High contrast itu kita bisa melihat objek itu lebih jelas. Ya itu kalau beberapa contoh yang kemarin ya ada gambar kayak batu ya. Gambar batunya kalau kita lihat histogram untuk gambar yang low contrast ya. Low contrast itu gambar yang frekuensi dari gray levelnya tidak merata ya, hanya berkumpul di salah satu gray level tertentu, itu gambarnya kurang jelas ya, kurang bagus ya. Kita bisa perbaiki menggunakan histogram equalization sehingga kita sebarkan ya menggunakan kemarin cumulative distribution ya, pakai ya cumulative probability ya. Itu sudah saya berikan contohnya kemarin di Excel ya. Perhitungannya seperti itu. Tujuannya adalah kita agar meratakan gray level itu, untuk histogramnya kita ratakan frekuensi gray levelnya ya, gunanya agar lebih high contrast saja. Oke, mungkin seperti itu ya yang kita bahas untuk week keempat ini. Ini memang memang tidak banyak apa yang kita bahas di week keempat ini, tapi untuk week kelima besok sama week keenam ya, week kelima sama week keenam itu kita akan masuk ke domain spasial sama domain frekuensi. Nah, sama kita tetap tujuannya adalah memperbaiki citra ya, mengimprove ya, mengenhance dari image yang sudah ada, kita enhance dengan beberapa teknik yang lain ya. Nah, itu tekniknya ada pakai domain spasial sama domain frekuensi yang mungkin nanti penjelasannya akan sedikit kompleks, tapi nggak apa-apa, saya nanti akan upload videonya seperti biasanya ya. Saya akan bagi beberapa part, nanti kalian lihat, setelah itu ada tugas juga yang harus kalian lakukan atau kalian kerjakan nanti di week kelima sama week ke-6. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan histogram atau mungkin materi-materi kita sebelumnya ya, week 1, 2, 3 ada yang masih kurang jelas atau mungkin ada yang masih bingung terkait dengan Python-nya ya, itu bisa ditanyakan. Silakan. Tes. Ini kalau bertanya mengenai yang minggu lalu bisa. Itu punya saya entah kenapa banyak errornya pada sama kayak NumPy minggu sebelumnya, dan yang untuk minggu ini saya mencoba yang equalize his itu error. Jadi semua yang entah yang berhubungan dengan CV2 atau CV2 pokoknya equalize his itu nggak jalan. Yang NumPy terutama bagian thresholding, terus logarithming atau apa itu error semua. Oke, ya nanti Itu apakah Bapak sudah ngecek mungkin, penyampaian gimana? tapi saya mau informasikan ya. Halo, dengar suara saya? Dengar ya? Dengar. Jadi saya mau informasikan, saya pernah juga jelaskan di video kalau kita menggunakan Python ya, menggunakan Google Colab ya, itu kita harus urut ya untuk eksekusi code-nya. Jadi yang atas kita harus eksekusi dulu, kalau sudah berhasil baru kita eksekusi yang di bawah. Nah, Google Colab itu punya yang namanya session. Kalau sessionnya sudah habis, ya kita harus running dari awal lagi. Misalnya nyontoh tadi, misalnya kamu tadi kok error di line tertentu misalnya ya. Kenapa kok error? Ya, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan kamu belum eksekusi di baris sebelumnya, atau kamu sudah eksekusi di baris sebelumnya, tapi session dari Google Colab-nya sudah habis. Nah, kalau session dari Google Colab-nya sudah habis, kamu harus restart lagi dari awal, kamu eksekusi lagi dari awal, dari atas, sampai dengan sel yang kamu jalankan. Oke, mungkin bisa langsung dicoba saja.
Nyoto silakan mau coba yang week 3 dulu atau Iya. week 4 dulu. Share screen. Tunggu sebentar. Saya sudah itu tes halo Pak. Oh, Ya, halo. masih masuk. Itu Google Colab. Sudah sih, itu saya sudah session ulang. Bahkan saya sudah mencoba membuat di notebook baru. Jadi bukan sekedar upload punya Bapak itu aja, tapi juga membuat notebook baru terus copy paste dari bukan copy paste, maksudnya apa namanya? Tunggu sebentar. Ini versi yang terbaru ini sudah banyak ubah-ubahnya enggak ini? Ya, mungkin Nyoto bisa share screen aja biar kita tahu semua. Ya ini sedang membuka sebenarnya. Masih belum buka. Yang week 2 atau week 3 ini drama ini. Ya, silakan yang week berapa yang error silakan mau ditunjukkan apa. Ini sudah membuka ini. Jangan lupa share screen ya. Ya, tunggu sebentar, ini masih belum. Ini saya coba run dulu, run all semua. Itu. Ini saya juga mount drive-nya tidak pakai mount sekali klik itu, tapi harus menggunakan cell karena kalau pakai upload notebook seperti itu. Nah, ini saya siapkan dulu sebentar. Itu rumus yang thresholding minta masuk. Ini saya coba buka dulu ini deh. Screen share screen. Ini share. Sudah masuk kah itu? Sudah ya, ya screen sharing. Sudah masuk ya Pak? Ya, sudah. Ya, mana yang error? Terutama thresholding. Ini lupa masukin rumusnya. Ini contohnya di ini logarithmic transformation. Hasilnya hitam saja, padahal itu rumusnya sudah dari video. Bahkan ini saya sudah ngecek berkali-kali, kesalahannya itu ya. Berarti ini nggak error, tidak error tapi gambarnya hitam gitu. Ya, ini yang untuk di logarithmic. Kalau yang threshold, saya nyoba di notebook lain. Nggak apa-apa ya, coba ini Saya kenapa kok hitam? Kita coba lihat dulu, kita bahas dulu kenapa kok warnanya hitam. Ya teman-teman yang lain bisa juga lihat ya, kalau ada mungkin code dari Nyoto ini ada yang miss, itu bisa di komen ya. Ya, kita pakai logaritmik itu rumusnya adalah C, ya C dikali dengan logaritmik image asalnya ditambah dengan 1, udah benar. Nah, oke, terus log hub-nya sama dengan np.array, ya kita ubah ke dalam bentuk unsigned integer 8. Terus kita tampilkan, ya harusnya sudah benar sih. Coba lihat sel yang atasnya, coba Nyoto. Saya upgrade juga itu. Ini semua sudah saya run juga. Oh, sebentar. Ini untuk yang hub-nya itu coba misalnya kita ubah itu BGR atau RGB kamu ya? BGR ke RGB. Atau Harusnya itu kan biar aja. BGR tuh gray harusnya itu. Bukan BGR tuh RGB. Kalau BGR tuh RGB ya hub kamu, image hub kamu itu masih punya 3 channel dia. Kalau kita logaritmikan ya, kalau kita logaritmikan ya hasilnya nanti untuk 3 channel, makanya hasilnya hitam. Mungkin itu. Coba BGR-nya itu kamu ubah yang hub sama dengan CV2.cvp dibiarkan grayscale. biarkan, tapi itu dikonvert ke gray, bukan RGB. BGR tuh gray, GRAY. Punya ada. Ya, coba di. Jangan bilang hanya karena masalah itu. Ini itu sudah saya itu.
Iya. Nah, jadi kurang teliti. Ya, Oke, saya kurang teliti hanya karena itu. Jadi rata ya, oke, nggak jadi itu apa-apa. lebih banyak bekerjanya di kecil ya, Pak. Iya, karena kita sebenarnya untuk image filtering ya, kita akan coba di satu channel dulu yaitu gray level. Sebenarnya gray level itu kenapa kok dari RGB bisa bisa jadi gray level? Ya, itu kayaknya sudah pernah saya jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Jadi gray level itu kita dapatkan dengan mencari nilai rata-rata dari tiap channel. Misalnya R-nya, red-nya itu nilainya 1, terus green-nya nilainya 1, terus blue-nya nilainya 1, ya otomatis gray levelnya nilainya 1. Tapi kalau nilai red-nya itu 10 ya, terus green-nya itu 5, terus nilai nilai blue-nya itu anggap saja 10 ya. Jadi kan kalau kita total 10 tambah 5 tambah 10 itu 25. 25 kita bagi 3, hasilnya berapa kita bulatkan, itu nilai gray levelnya untuk pixel tersebut gitu loh. Jadi nilai pixel gray level itu ada rumusnya sebenarnya. Kita cari rata-rata dari nilai red, green, blue untuk satu pixel, untuk satu posisi pixel tertentu. Jadi seperti itu. Nah kalau punyanya Nyoto ini tadi itu kamu kan masih belum kamu ubah dalam bentuk gray kan ya. Nah kalau kita logaritmik kan ya itu campur aduk antara yang channel red, green sama blue-nya. Oke, bisa mungkin next saja. Nyoto yang mana yang error? Tadi kamu bisa tunjukkan yang error yang katamu tadi. Itu tunggu sebentar, itu berarti itu cara kerjanya kan tinggal ini saya copy paste dulu sebentar, ini saya apa ini itu namanya apa itu MK Mars. Tapi kalau membuat resulting itu sedikit lupa rumusnya, tapi dicoba. Tuh apa itu min, nah lupa, tapi saya sudah membuat itu saya di file lain untuk mana itu total zero ini kalau tidak salah. Ini masih loading dulu, dan ini kalau membuat notebook baru ya juga hanya sekali klik di sini aja sudah cukup. Ya. Oh. Itu kan kamu bisa lihat statusnya di pojok kanan itu ada RAM sama disk. Kalau sudah centang itu berarti dia sudah aktif. RAM-nya jalan, sessionnya jalan. Jalan. Nah ini. Berarti yang ini. Nah ini saya coba. Ini errornya kelihatannya karena ini juga. Ini yang apa? Thresholding. Bagian thresholding ini. Saya coba. Kayaknya memang itu kayaknya. Harusnya green itu. Ya. Saya ubah. Oke, itu sudah. Oh ya, rata-rata gambarnya grayscale. Ya. Jadi awal-awal grayscale dulu. Ya. Baik. Hai. Terima kasih Pak. Oke ya. Itu aja. Itu ya, sudah tahu ya Nyoto ya. Nanti ya. Kalau baca image pakai OpenCV ya, kita harus ubah dulu ke gray kalau mau kita ubah ke gray. Kalau mau RGB ya baru kita ubah ke RGB. Tapi secara default kalau kamu baca image dari file ya, kalau pakai OpenCV itu channelnya urutannya BGR. Jadi indeks ke-0 itu blue, indeks ke-1 itu green, kalau indeks kedua itu R atau red. Itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari Nyoto lagi, silakan mungkin yang lain mau apa yang mau didiskusikan. Ini Jadi saya hentikan. Itu ya, kalau kita digital image processing itu kalau kita pakai Python itu nggak sulit sebenarnya. Semua library sudah kita dapatkan semua. Semua library itu sudah ada di Python. Apalagi kalau kita pakai OpenCV ya. Kalau OpenCV itu banyak sekali library yang bisa kita gunakan langsung. Contohnya kayak tadi ya. Kalau kita pakai thresholding, kita pakai NumPy. Jadi kita nggak perlu, mungkin kalau kita pakai bahasa pemrograman yang lain ya, kalau misalnya pakai Java atau pakai C#,
Itu kan kita harus kalau mencari min atau rata-rata dari sebuah array, itu mungkin nggak ada library-nya. Saya kurang tahu sih. Kalau misalnya nggak ada library-nya kan kita harus looping dulu, kita sum dulu semuanya, terus kita bagi dengan dimensi dari image tersebut. Nah, kalau pakai NumPy, yaitu sudah langsung ada library-nya ya, pakai numpy.min, terus array apa yang mau kita ambil rata-ratanya, sudah dapat nanti rata-ratanya. Jadi memang untuk data science ya, digital image processing yang kita bekerjanya itu di array itu lebih enak kalau kita menggunakan Python karena library-nya sangat lengkap sekali. Jadi kita itu ya oke lah nanti kita mungkin tahu rumusnya, tapi sekedar tahu saja. Setelah itu kita tinggal gunakan ya kan. Sebenarnya kita punya image, kita cemplungkan aja pakai library, kita tahu outputnya. Jadi nggak sulit sebenarnya kalau digital image processing itu. Mata kuliah ini nggak sulit karena kita hanya main library saja. Oke, ini ada pertanyaan. Ini dari siapa? Renaldi. Permisi Pak, saya mau bertanya untuk yang gambar cat.jpg dan cat.jpg di contoh kemarin kenapa tidak diubah ke RGB ya setelah di EMRIT? Oh ya, oke. Mungkin Renaldi bisa share screen aja. Kalau sudah di convert ke RGB itu kita show itu gambarnya kayak apa? Ya. Oke, mungkin coba dilihat. Siapa namanya? Renaldi ya. Silakan dibuka notebook kamu share screen. Kita coba ubah dari image yang kita baca terus kita ubah jadi RGB. Kira-kira gimana hasilnya? Apakah sama atau beda? Baik, Pak. Oke. Tunggu sebentar, Pak. Saya buka dulu. Silakan. Ini, Pak. Ya. Coba silakan kamu ubah ke RGB sekarang. Cat-nya sama tab-nya itu kamu coba ubah ke RGB. Kemarin saya sempat coba, Pak. Gambarnya jadi biru sih. Oh, jadi biru ya. Jadi sejak awal channelnya memang Iya. sudah BGR paling ya. Kayaknya seperti itu. Jadi memang image ini ya, Kalau channelnya udah image yang kita dapatkan dari cat.jpg itu channelnya sudah BGR dia. Kayaknya seperti itu. Kemarin juga sempat saya coba. Jadi dia channel defaultnya sudah BGR. Jadi memang kita nggak perlu ubah ke RGB lagi. Kalau kita ubah jadi RGB jadinya BGR malahan. Seperti itu. Gambar awalnya emang BCR sih, biru-biru gitu. Bisa dilihat di Google Drive. Ya, coba kalau kamu buka di Google Drive ya, silakan nyoto kamu buka di Google Drive. Kalau kamu show dengan viewernya Google Drive itu munculnya warna biru atau munculnya warna kayak seperti original gitu. Biru-biru. Tapi Biru. belum buka. Ya, saya juga kemarin juga belum nyoba juga sih. Saya kemarin juga sempat mikir, oh ya ini kok kalau saya ubah ke RGB warnanya malah biru, berarti kalau Awalnya menurut biru karena saya sudah sempat nyoba buka lihat di punya bapak sih. Oh ya punya bapak ya. Tapi sudah saya sekarang buka. ya di folder data itu coba kamu buka aja. Itu kira-kira gambarnya memang sudah BGR atau RGB. Itu yang saya kurang tahu sih sebenarnya. Ya, ini sedang Kalau gambarnya biru berarti dia memang sudah channelnya BGR.
Ya, absolut biru. Warna kucingnya ini biru, cup JPG ya biru, BGR ini. Dua-duanya BGR. Ya, oleh karena itu kalau kita show ya, itu langsung dia gambarnya sudah bagus kayak gitu. Kita nggak perlu ubah ke RGB lagi. Coba, mungkin Nyoto coba di share screen lagi, coba kamu tampilkan gambarnya itu enggak biru enggak? Tunggu sebentar. Sudah ngeload. Bentar. Ya biru ya. Ya biru ini. Ya. Nah, itu makanya kalau kita ibaratnya kan gambar awalnya sudah BGR ya. Terus kita tampilkan, kita nggak perlu ubah ke RGB. Secara default pakai matplotlib ya. Kalau pakai matplotlib kan pakai RGB. Nah, yang mengkonversikan itu adalah matplotlibnya. Jadi matplotlibnya dia sudah tahu bahwa nggak perlu di-convert ke RGB lagi, nggak usah di-convert ke RGB lagi. Jadi dia langsung baca channel yang harusnya kan indeks ke 0 itu harusnya kan sebagai kalau kita baca itu indeks ke 0-nya itu B, indeks ke 1-nya itu G, kalau indeks keduanya itu R kan BGR. Tapi matplotlib itu mengenali B-nya jadi red ya B-nya jadi red. Terus green-nya jadi blue. Terus R-nya rednya jadi B-nya jadi R, ya, G-nya jadi B-nya jadi R, G-nya jadi green ya, terus blue sorry kok saya bingung sendiri. Sebentar saya coba tulis ya di sini di chat ya kan BGR itu waktu dibaca. Nah, green-nya tetap ya tetap green-nya tetap green, red-nya jadi blue. Saya coba tulis di chat aja biar gak bingung. Oke. Jadi BGR waktu dibaca oleh OpenCV saya sudah tuliskan di chat ya. Oh, sebentar saya chatnya kok malah ke Stefan saja sebentar. Everyone harusnya. Nah. Waktu BGR itu dibaca oleh OpenCV kan ya. Yang semula gambarnya sudah BGR terus dibaca oleh OpenCV jadinya BGR kayak gini. Tapi waktu kita baca pakai matplotlib dia secara otomatis akan dikonversikan jadi RGB. Makanya yang kita lihat di matplotlib itu warnanya kok sudah bagus ya, warnanya kok sudah kayak kucing gitu. Karena memang sudah di convert sama matplotlibnya sendiri gitu channelnya kayak gitu. Oke, jadi mungkin ya seperti itu ya. Iya, Pak. Udah jelas mungkin Renaldo. Udah paham, Pak. Ya, oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke ya. Jadi intinya digital image processing itu nggak susah ya. Kita tinggal pakai library ya. Mungkin nanti yang agak susah di project kalian nanti kalian bikin sebuah project ya. Projectnya itu berdasarkan beberapa jurnal. Nanti saya akan share beberapa jurnal ya. Kalian baca jurnalnya, kalian pahami jurnal itu gimana cara kerjanya. Jadi jurnal itu nanti saya share ya, mungkin setelah UTS saya share. Nanti kalian pilih salah satu jurnal tersebut. Nah, jurnalnya nanti kalian implementasikan. Nah, nggak sulit nanti ya, cuma di jurnal itu sudah ada tahapan-tahapan apa yang harus kalian lakukan ya, apa yang harus kalian jalankan ya. Tinggal kalian baca saja, setelah itu kalian implementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi ibaratnya itu kalian sudah mengimplementasikan apa yang sudah ada. Nah, di jurnal itu kan tidak ada codingannya, dia tidak menyebutkan code-nya pakai Python kan ya, dia hanya menjelaskan tentang metodenya. Nah, metode itu nanti kalian implementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi nanti output-nya ya kalian hanya mengimplementasikan jurnal yang sudah ada. Ya, tinggal nanti kita baca pakai library mungkin ya yang nanti library-nya kalian gunakan yang ada di Python itu. Ya mungkin untuk project-nya nanti itu ada
mungkin sebagian besar akan ke arah ke klasifikasi ya. Jadi nanti inputnya itu berupa image ya, inputnya berupa image, outputnya berupa atribut ya. Atributnya apakah image ini itu menunjukkan apa, misalnya gambar kucing ya, gambar anjing ya, terus ada gambar mungkin gambar hewan-hewan yang lain ya, seperti itu. Jadi nanti kita fokusnya ke klasifikasi, inputnya apa, nanti komputer kita ya, komputer kita itu mengenali ini gambar apa, seperti itu. Jadi klasifikasi kayak gitu, kita mengklasifikasikan image berdasarkan ya apa sebenarnya image itu. Nah, untuk klasifikasi itu butuh yang namanya beberapa teknik nanti ya. Kita nanti akan belajar segmentasi ya. Nanti setelah UTS kita belajar segmentasi. Segmentasi itu apa sih? Segmentasi kita pisahkan image itu dengan background-nya. Ya misalnya ada gambar orang ya, gambar manusia kayak wajah face gini. Di belakang saya kan ini background ya. Nah itu nanti kita pisahkan gambar orangnya itu mana. Gambar orangnya kan cuma ya kita batasi gambar wajahnya ya. Nanti kita bisa kenali oh ini wajah orang ini ya. Ya, seperti itu. Tapi sebelum kita melakukan klasifikasi kita butuh yang namanya pre-processing ya. Apa yang kita pelajari sekarang itu masuk ke pre-processing. Nah, kita memproses image itu, misalnya image-nya ada noise-nya, kita hilangkan noise-nya terlebih dahulu ya. Kalau image-nya mungkin ada kurang jelas ya, kita bisa kontrasnya kita perbaiki dulu. Nah, setelah itu baru kita lakukan klasifikasi seperti itu. Oke, tapi itu nanti akan kita pelajari setelah UTS ya, beberapa teknik untuk klasifikasi ya. Klasifikasi banyak ya. Kalau kalian ambil mata kuliah kecerdasan buatan ya atau machine learning, kalian sudah belajar yang namanya algoritma klasifikasi, kayak misalnya yang paling simpel kalian bisa gunakan K-nearest-neighbor, terus kalian bisa gunakan support vector machine ya, SVM dan sebagainya. Itu kalau kita menggunakan Python sudah tinggal pakai saja, kalau nanti tidak perlu coding dari awal ya. Tapi kalian harus tahu konsep dari klasifikasi, misalnya pakai KNN itu cara kerjanya gimana, pakai SVM itu cara kerjanya gimana, nanti kalian coba jelaskan. Cuma nanti walaupun coding di Python itu tinggal baca saja, tinggal memanggil, oh saya pakai klasifikasi algoritmanya pakai SVM, itu tinggal panggil saja sebenarnya. Pakai KNN tinggal panggil saja. Nah, itu nanti kalian akan gunakan waktu klasifikasi. Tapi itu nanti setelah UTS ya, nanti saya akan bagikan beberapa topik jurnal untuk image ya, image classification, nanti kalian tinggal ikuti saja, tapi kalian implementasikan di bahasa pemrograman Python. Nah, apakah tugasnya ini kelompok atau individu? Kita gunakan kelompok saja ya. Ini saya lihat mahasiswanya ada berapa ya? Mahasiswanya yang saya belum lihat sih. Bentar, ada 30 lebih ya mahasiswanya ini. Saya lihat, coba saya lihat di MyUbaya dulu untuk menentukan jumlah kelompoknya ya. Kalau nggak salah ada 30, nggak sampai 40. Nah, itu ganjil atau genap, itu yang penting. Bentar. Jumlahnya ganjil atau genap. Oh, ada 37 ya. Nah, 37 itu berapa ya? Mungkin satu kelompok berapa ya? Sebentar. Biar tidak terlalu banyak juga, ya kan? Saya batasi saja. Mungkin satu kelompok ada 37 ya, 5 anak saja ya. Satu kelompok 5 anak ya, itu sudah terlalu banyak kalau menurut saya sih. Satu kelompok 5 anak, ada 7 kelompok ya. Ada 7 kelompok, tapi 2 kelompoknya itu 6 anak. Atau sebentar saya balik aja deh. Satu kelompok 4 anak saja, jadi ada 9 kelompok. Atau terlalu banyak ya. Yes, gak apa-apa deh. Satu kelompok 5 anak saja, nanti ada 2 kelompok yang 6 anak ya. Oke, nanti kalian bentuk sendiri kelompoknya, ya bisa dipersiapkan dari sekarang sih. Tapi nanti kalian bekerjanya setelah UTS untuk itunya, proyeknya. Oke ya, mungkin sampai sekian dulu ya. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan di Google Classroom ya. Jadi kita nggak terbatas live Zoom saja. Ya kemarin kenapa pertanyaan dari Joseph nggak saya jawab di Google Classroom. Kalau saya jawab di sana nanti sulit kan ya. Mungkin saya jelaskan langsung saja di live Zoom ini. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab di Google Classroom, nanti pasti akan saya jawab melalui live Zoom di tiap minggunya. Seperti itu. Kalau mungkin saya jawab waktu di Google Classroom ya saya jawab di sana. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahannya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua.
Oke, mungkin ya cukup sampai situ dulu. Saya end meeting ya. Terima kasih, selamat siang.